Apa kabar sahabat gudang buku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya akan masuk pada kisah Nabi Idris alaihissalam. Pada kisah Nabi Idris tidak banyak yang diceritakan tentang beliau. Saya juga sudah memeriksa di beberapa buku tentang kisah para nabi. Tetapi tidak banyak juga yang diceritakan tentang beliau. Jadi untuk kisah Nabi Idris hanya satu video saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi." Quran Surah Maryam ayat 56-57. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji Idris alaihissalam dan menyebutnya sebagai nabi dan orang yang sangat menyukai kebenaran. Idris yang dimaksud tidak lain adalah Kanuk, seperti yang sudah saya jelaskan di kisah Nabi Adam alaihissalam pada bagian ke-14, yaitu tentang wafatnya Nabi Adam. Beliau satu garis nasabnya dengan Rasulullah, sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli nasab. Beliau, Nabi Idris alaihissalam, adalah anak Adam yang pertama kali diberi risalah kenabian setelah Nabi Adam alaihissalam dan Syeds alaihissalam. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Idris adalah orang pertama yang menulis dengan pena. Beliau sempat hidup bersama ayahnya yaitu Adam selama 380 tahun. Sebagian orang mengatakan bahwa Idris adalah nabi yang dimaksud di dalam hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami saat Rasulullah SAW ditanya tentang penulisan dengan kerikil. Ketika itu beliau menjawab, Idris adalah nabi yang menulis dengannya. Siapa yang mengikuti jejak tulisannya, maka demikian itulah tulisannya. Hadis riwayat Ahmad. Banyak di antara ulama ahli tafsir dan ahli hukum yang menganggap bahwa Idris adalah orang yang pertama yang membicarakan tafsir dan hukum. Kaumnya memberi gelar kepada beliau dengan gelar Harmas al-Haramisa, atau singa dari segala singa. Akan tetapi kaumnya juga mendustakan beliau dalam berbagai hal, sebagaimana pula mereka telah mendustakan para nabi, ulama, ahli ilmu, dan para wali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan kami telah mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi." Quran Surah Maryam ayat 57. Ketinggian martabat Nabi Idris telah ditegaskan di dalam kitab As-Sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, tentang hadis Isra Mi'raj, bahwa Rasulullah SAW pernah bertemu dengan Nabi Idris yang berada di langit keempat. Sementara itu, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Yunus, dari Abdul A'la, dari Ibnu Wahab, dari Jarir bin Hazim, dari Al-A'masi, dari Syamiri bin Atiyah, dari Hilal bin Yusuf. Ia berkata, Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Ka'ab, yang saat itu aku bersama mereka. Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab, apa makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Idris, yaitu, "Dan kami telah mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi"? Ka'ab menjawab, Allah telah memberi wahyu kepada Idris dengan firman-Nya, yang artinya, "Sesungguhnya aku telah mengangkatmu setiap hari seperti amal seluruh anak-anak keturunan Adam, dan aku menyukai untuk menambah amalmu itu." Selanjutnya, seorang temannya dari kalangan malaikat menemui beliau, yaitu menemui Nabi Idris, seraya berkata, "Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku begini dan begini." Beliau lalu berbicara kepada malaikat maut sehingga amal beliau semakin bertambah banyak. Setelah itu, malaikat membawa beliau di antara kedua sayapnya. Selanjutnya, malaikat naik bersama beliau ke langit. Setelah sampai di langit keempat, malaikat itu disambut oleh malaikat maut. Selanjutnya malaikat itu memberitahukan kepada malaikat maut yang telah ia bicarakan dengan Idris. Malaikat maut bertanya, "Manakah Idris?" Malaikat itu menjawab, "Ada di belakang punggungku." Malaikat maut berkata, "Sungguh sangat menakjubkan. Aku diutus menemui Idris untuk mencabut nyawanya. Lalu difirmankan kepadaku, cabutlah nyawa Idris di langit keempat." Aku menjawab, "Bagaimana mungkin aku mencabut nyawanya sementara aku berada di langit keempat dan Idris berada di bumi?"
Setelah itu malaikat maut mencabut nyawa Idris di sana di langit keempat. Demikianlah sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan kami telah mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi. Quran surah Maryam ayat 57. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan hadis seperti ini ketika ia menafsirkan ayat tersebut. Di dalamnya disebutkan bahwa Idris berkata kepada malaikat yang akan membawanya itu, "Tanyakan kepada malaikat maut, berapa lagi sisa umurku?" Malaikat itu pun bertanya kepada malaikat maut yang sudah ada bersamanya, "Berapa lagi sisa umurnya?" Malaikat maut menjawab, "Aku tidak tahu sebelum aku melihatnya dulu." Malaikat maut lalu melihat catatan umurnya. Kemudian ia berkata, "Engkau barusan menanyakan kepadaku tentang sisa umur seseorang. Sesungguhnya umur yang tersisa tidak lebih dari sekejap mata lagi." Lanjutnya, malaikat itu melihat ke bawah sayapnya, yaitu tempat di mana Idris berada. Ternyata Idris telah dicabut nyawanya, sementara ia sama sekali tidak merasakannya. Riwayat tersebut merupakan kisah Israiliyat atau berasal dari Bani Israel, dan ada bagian kisah yang ditolak kebenarannya. Ibnu Abi Najim meriwayatkan dari Mujahid tentang firman Allah yang artinya, dan kami mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi. Quran surah Maryam ayat 57. Ia berkata, Idris diangkat ke langit dalam keadaan belum wafat, sebagaimana halnya pengangkatan Isa ke langit. Jika maksudnya adalah Idris masih hidup sampai sekarang, pendapat ini mesti dikritisi. Namun jika maksudnya adalah Idris diangkat ke langit dalam keadaan hidup, lalu beliau dicabut nyawanya di sana, hal ini tidak kontradiktif dengan hadis yang berasal dari Ka'ab al-Ahbar, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah yang artinya, dan kami mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi. Quran surah Maryam ayat 57. Ia mengatakan beliau, yaitu Idris, diangkat ke langit ke-6 dan wafat di sana. Pendapat seperti ini juga dikemukakan oleh Ad-Dahak. Dalam hal ini, hadis muttafaq alaih, yaitu hadis Bukhari dan Muslim, yang menyebutkan bahwa Idris diangkat ke langit keempat adalah lebih sahih. Keterangan ini adalah pendapat Mujahid dan ulama-ulama lainnya. Hasan al-Basri juga mengemukakan pendapat tentang firman Allah yang artinya, dan kami mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi. Quran surah Maryam ayat 57. Ia berkata, beliau diangkat ke syurga. Ada pula yang berpendapat beliau diangkat ke langit pada masa hidup ayahnya, yaitu Yarad bin Mahlail. Wallahu a'lam, hanya Allah yang lebih mengetahui. Sementara itu, sebagian orang meyakini bahwa keberadaan Idris bukan pada masa sebelum Nuh, melainkan pada masa Bani Israel. Imam Bukhari berkata, telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dari Ibnu Abbas bahwa Ilyas tidak lain adalah Idris, yaitu Nabi Ilyas. Maka mereka memperkuat pendapat tersebut berdasarkan penjelasan hadis Az-Zuhri yang berasal dari Anas bin Malik tentang peristiwa Mi'raj. Dikisahkan bahwa ketika Rasulullah melewati Nabi Idris dan berjumpa dengannya, Nabi Idris berkata kepada beliau, "Selamat datang bagi saudara yang saleh dan Nabi yang saleh." Nabi Idris tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh Nabi Adam dan Ibrahim kepada Rasulullah, yaitu, "Selamat datang bagi Nabi yang saleh dan putra yang saleh." Sebagian orang berpendapat, seandainya Rasulullah masih satu garis keturunan atau satu nasab dengan Nabi Idris, niscaya dia, yaitu Idris, akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Adam dan Ibrahim kepada beliau. Riwayat hadis tersebut bukan suatu dalil yang pasti kebenarannya, dan bukan pula suatu ketetapan, karena boleh jadi perawinya tidak mempunyai kapasitas hafalan yang baik. Mungkin pula perkataan tersebut merupakan perwujudan dari sikap rendah hati dan tawaddu. Nabi Idris tidak dinasabkan berdasarkan makam atau kedudukan kebapakan, sebagaimana dinasabkannya Adam sebagai Abul Bashar, yaitu bapak seluruh manusia. Sementara itu, Nabi Ibrahim mendapat julukan Khalilullah, kekasih Allah, dan sebagai nabi terbesar dari kalangan ulul azmi setelah Nabi Muhammad. Demikianlah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah bagi mereka semua. Sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan di video ini.
Dan jangan lupa untuk subscribe channel Gudang Book untuk melihat kelanjutan dari kisah para nabi. Dan jangan lupa juga untuk share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.